Dr. Zakir, Anda mengatakan bahwa tidak ada kesalahan dalam Al-Quran. Saya melihat ada lebih dari 20 kesalahan dalam tata bahasa Arab. Dan saya akan mengatakan kepada Anda, beberapa di antaranya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabi'un. Dan dikatakan di Al-Baqarah dan Al-Hajj. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabi'in. Mana yang benar? As-sabi'un atau as-sabi'in? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, Saudara, Anda mengatakan, maaf, hanya satu pertanyaan ini saja. pertanyaan yang sama. Dia mengatakan dalam surat Taha, ayat 63. Inna hazani lasahiron. Kesalahan. Inna hazaini lasahiron. Dapatkah Anda menjelaskannya? Dan Saudara, masih banyak lagi kami hanya kesalahan yang mengizinkan ada Anda di untuk situ. pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua tidak dapat kami izinkan. Karena kami telah sepakat bahwa hanya ada satu pertanyaan dalam Baiklah. satu kali kesempatan. Baik. Pertanyaan saudara sangat bagus. Saya akan urut dan saya setuju dia telah menyebutkan 20 masalah grammar. Dan buku yang dia rujuk adalah Dr. Abdul Fadi. Benar kan? Apakah Al-Quran itu sempurna? Saya dapat melihatnya, ya. Alhamdulillah, penglihatan saya baik. Saya akan jawab 20 pertanyaan tersebut secara bersamaan. Karena saya telah membaca buku tersebut, saya akan menjawab semuanya. Insya Allah. Poin nomor 1, saudara. Poin nomor 1, harus dicatat bahwa semua tata bahasa diambil dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab berbahasa Arab yang termulia, kitab yang bernilai tinggi, kitab literatur tertinggi. Semua tata bahasa Arab diambil dari Al-Quran. Al-Quran adalah buku pedoman tata bahasa. Karena Quran adalah buku pedoman tata bahasa, dan semua tata bahasa diambil dari Quran, maka Quran tidak mungkin mengandung kesalahan tata bahasa. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Poin kedua. Ini seperti Anda mengambil penggaris, dan penggarisnya ada di sini, dan Anda katakan ukurannya salah. Sepertinya tidak masuk akal. Itu poin 2. Di tiap suku Arab yang berbeda, tata bahasa selalu berubah. Dr. William Campbell tahu. Tata bahasa selalu berubah. Dan pada beberapa suku Arab, ada kata-kata yang bersifat feminim. Kata yang sama bahkan bersifat maskulin di suku yang lain. Kata yang sama pada suku yang berbeda, tata bahasanya berubah. Bahkan gender pun selalu berubah. Maukah Anda mengecek Al-Quran dengan tata bahasa yang salah? Tidak. Dan lebih dari itu, kepandaian Al-Quran sangatlah hebat. Sangat hebat dan jauh lebih unggul. Dan tahukah Anda ada berbagai macam buku di internet? 12 kesalahan tata bahasa, 21 kesalahan tata bahasa. Abdul Fadi 20 kesalahan tata bahasa. Apakah Anda pikir orang Kristen akan mengambil kesalahan ini? Anda tahu siapa yang mengambil? Muslim? Sarjana Muslim seperti Zamak Sarif. Apa yang mereka katakan? Bahwa tata bahasa Al-Quran sangatlah hebat. Yang bertentangan dengan bahasa Arab konvensional. Tata bahasa Al-Quran sangatlah tinggi. Untuk membuktikannya mereka memberikan contoh, dan saya akan memberikan beberapa contoh yang akan menjawab 20 pertanyaan tersebut. Mereka memberikan contoh seperti kita baca Al-Quran yang berbunyi, kaum Lut alaihissalam, mereka menolak semua utusan. Di situ juga disebutkan, Dr. William Campbell mengatakan kaum Nuh mereka menolak para utusan. Kita tahu dari sejarah bahwa hanya satu utusan yang dikirim kepada mereka. Jadi ada kesalahan tata bahasa. Al-Quran berbunyi, para kaum tersebut menolak utusan, bukan para utusan. Dengan tata bahasa awam seperti yang saya dan Anda ketahui, hal itu mungkin merupakan suatu kesalahan. Tapi jika Anda membaca buku yang ditulis orang awam, apa keindahan Al-Quran? Keindahannya adalah, mengapa Quran merujuk para utusan dan bukannya utusan saja? Anda tahu kenapa? Karena kita tahu bahwa pesan dasar dari semua utusan adalah sama, yaitu hanya satu Tuhan. Tentang Tauhid, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyebutkan bahwa kaum Lut dan kaum Nuh alaihissalam menolak utusan, dapat dikatakan dengan menolak Lut mereka tidak secara langsung menolak semua utusan-utusan. Lihatlah keindahannya, alhamdulillah. Anda mungkin berpikir ini suatu kesalahan, ini bukan suatu kesalahan. Orang seperti Anis Soros mengatakan bahwa Al-Quran berbunyi kun fayakun, be and it is. Seharusnya kun fakana, be and it was. Past tense dalam bahasa Arab adalah kun fakana dan bukan kun fayakun. Namun kun fayakun lebih unggul.
Dikatakan bahwa Allah, it was, it is, and can do. Past, present, and future. Terima kasih Dr. Zakir.